Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengatakan agar masyarakat tidak perlu khawatir terkait persoalan kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. Presiden menegaskan ia akan bertanggung jawab. Sebelumnya, Presiden memanggil beberapa pejabat dan mantan pejabat ke Istana Kepresidenan Jakarta. Lalu apakah utang Wush akan ditanggung oleh Danantara mengingat Menteri Keuangan Purbaya menolak membayar utang kereta cepat itu memakai APBN? Jurnalis NTV Elisa Sinaga dan juru kamera Indarmawan Hadade akan membahasnya dalam Apa Kata Istana. Polemik utang Wush, Pak, sempat dibahas nggak Pak, polemik utang Wush? KPK percepat pemeriksaan. PT Kereta Cepat Indonesia Cina sangat patuh dan taat kepada hukum. Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab, jadi nggak usah ribut. Kita mampu. First time naik kereta cepat, jarak jauh terasa dekat, bus langsung melesat, hemat waktu jadi lebih tepat. Kita harus bayar mungkin 1,2 triliun setahun. Tapi manfaatnya mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan. Ini semua harus dihitung, ya. Jadi saya kira tidak. Dan ini terutama adalah yang penting adalah kita kuasai teknologi, kita we are at the edge of the best practice, dan ini ingat ya, ini simbol kerjasama kita dengan Tiongkok. Jadi sudahlah, saya sudah katakan Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab, jadi nggak usah ribut, kita mampu. Respons Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang enggan membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Wush memantik beragam reaksi, mulai dari kalangan masyarakat hingga para pejabat. Presiden pun kembali turun tangan dan dikabarkan akan menggelar rapat khusus terkait pembahasan restrukturisasi utang Wush ini. Siapa saja yang akan bergabung dalam rapat dan apa yang akan menjadi pembahasan pemerintah? Selengkapnya dalam Apa Kata Istana. Bersama saya, Elisa Sinaga. Istana melalui Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan Presiden akan menggelar rapat khusus untuk membahas soal restrukturisasi utang Wush. Pras mengatakan bahwa dalam ratas tersebut pemerintah akan mencari skema yang terbaik untuk membayar utang Wush. Pras menambahkan bahwa Presiden Prabowo mengarahkan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menkyu Purbaya, dan juga CEO Danantara Rosan Roslani untuk menghitung secara detail utang Indonesia untuk proyek Wush ini. Sebagaimana pernah saya sampaikan, juga kemarin di dalam ratas juga itu bagian dari salah satu yang dibicarakan. Pemerintah sedang mencari skema yang lebih baik, termasuk perhitungan angkanya, termasuk kemungkinan untuk kita bisa meminta pelonggaran di sisi waktu pembayaran. Kemarin Pak Erlangga bilang mau dibahas sama Presiden untuk kapan? Ya, kemarin dibahas, kemudian Pak Erlangga, Menko, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, menghitung lagi detailnya, kemudian opsi-opsi untuk minta misalnya perpanjangan masa pinjaman, mungkin nanti dari skenario supaya lebih baik. Tapi intinya kita semua pemerintah adalah untuk menyediakan transportasi publik sebaik-baiknya, tidak hanya bus, mulai dari transportasi kereta api kereta api cepat, transportasi bus, transportasi kapal, semuanya sedang coba kita perbaiki. Sebagai informasi, total utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini mencapai
119,79 triliun rupiah atau setara 7,26 miliar US dollar. Adapun angka tersebut setelah utang Wush mengalami pembengkakan dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai 5,13 miliar US dollar di 2015. Adanya pembengkakan biaya atau cost of run ini membuat Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyelidikan mendalam terkait adanya indikasi peristiwa pidana korupsi dalam proyek tersebut. Udah pusing harus bayar utang, ditambah adanya dugaan markup. Jadi apa yang harus dilakukan pemerintah ke depannya menghadapi gonjang-ganjing utang Wush ini? Analis kebijakan publik Said Didu mengatakan restrukturisasi kepemilikan Wush bisa dilakukan untuk mengatasi masalah utang tersebut. Kendati demikian, catatan yang lebih penting menurut Said adalah pemeriksaan soal apakah adanya unsur tindak pidana korupsi dalam proyek Wush ini. Jadi saya menyatakan solusinya ada, tapi periksa dulu. Restrak oke, tapi periksa dulu. Restrak kembali tadi menyatakan istilah saya itu adalah restrak terhadap kepemilikan sarana prasarana itu bisa. Karena kita juga jangan juga karena semakin lama ini tidak diselesaikan, semakin menderita penumpang kereta karena harga tiketnya harus naikkan demi menyelamatkan kereta api. Jadi ini harus menurut saya KPK percepat pemeriksaan supaya bersih. Setelah itu bersih, pemerintah duduk melakukan restrak terhadap kereta api cepat. Sementara itu, Presiden memanggil beberapa pejabat hingga mantan pejabat ke Istana Negara pada Senin kemarin. Beberapa di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Dirut KAI Bobi Rashidin, hingga Menteri Perhubungan era Jokowi Ignatius Jonan. Dirut KAI Bobi Rashidin mengatakan pemerintah sedang berkoordinasi dengan Danantara untuk pembayaran utang Wush ini. Kami sudah koordinasi dengan Danantara sebagai holding dari KAI. Lagi dibicarakan antara Danantara dengan pemerintah juga tentu. Meski enggan merinci lebih lanjut terkait pembayaran utang proyek Wush, namun Bobi mengatakan pihaknya siap diperiksa oleh KPK jika dimintai keterangan terkait adanya dugaan markup proyek Wush. Yang jelas PT Kereta Cepat Indonesia Cina sangat patuh dan taat kepada hukum dan kami sangat mendukung permintaan-permintaan data atau kesaksian dari KPK. Adapun BPI Danantara masih melakukan negosiasi dengan pemerintah China terkait opsi pembayaran utang Wush ini. Sementara KPK menghimbau kepada para pihak yang dipanggil terkait dugaan markup proyek Wush bisa kooperatif. Semua pendapat bisa menjadi opsi. Tetapi kembali lagi, pilihan ada di tangan Presiden Prabowo. Jadi apa langkah awal yang akan diambil Presiden Prabowo untuk mengatasi utang Wush ini? Dari Jakarta, Elisa Sinaga, Indermawan HDD, Jurnalis NTV melaporkan.